Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari Risalah Ad-Daris wal Mudaris, dan kita sudah hampir di akhir-akhir bab. Baik, ini masih adab seorang murid. Di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa alla yusawwifa fi istighalihi, dan hendaklah dia tidak menunda-nunda karena kesibukannya. Jadi seorang penuntut ilmu hati-hati dengan penyakit namanya taswif. Taswif itu menunda-nunda, menanti-nanti. Jadi ada istilah taswif. Taswif itu menanti-nanti. Saufa, nanti akan, nanti. Padahal hendaknya bersegera. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau ada kesempatan sekarang untuk belajar, untuk menghafal, maka pergunakan. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, kata beliau, iyyaka wat taswif. Hati-hati. At-taswif, menanti-nanti, menunda-nunda. Fa innaka biyaumik. Engkau hidup itu hari ini. Bukan untuk esok hari. Ya. Kalaupun besok ada, maka pergunakanlah besok sebaik mungkin. Dan kalau besok tidak ada, maka engkau tidak akan menyesal. Kalau kita sekarang serius. Ya. Jadi jangan menunda-nunda. Biasanya kalau menunda-nunda itu ujung-ujungnya tidak jadi. Biasanya orang yang seperti itu ujung-ujungnya jadi malas. Jadi malas, akhirnya tidak melakukan sama sekali. Kemudian wala yuakhiru tahsila faidatin wa in qallat idza tamakkana minha li'anna lit-ta'khir afah. Hendaklah dia tidak mengakhirkan tahsila faidatin, untuk memperoleh faidah. Wa in qalat, walaupun sedikit. Idza tamakkana minha, apabila mungkin.
Karena litakhir afatin adalah penyakit, ya. Jadi kalau kita mendapatkan faidah, segera tulis, segera hafalkan, segera ingat, segera salin. Karena kalau kita mengakhirkan, ini mirip tadi ya, taswif, itu banyak kerugiannya. Kerugian pertama, faidah akan hilang. Kerugian kedua, di zaman yang berikutnya, belum tentu kita dapat lagi. Dan yang ketiga, kalau jadi kebiasaan, yaitu akan melemahkan semangat kita. Dan ada kisah ya dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada salah satu murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Humaidi. Beliau melihat rumahnya Imam Syafi'i itu di waktu malam terang, ya, menyala itunya, lampunya. Jadi di malam-malam lampunya menyala. Terus dilihat, ternyata sudah berceceran kertas dan tinta. Kemudian Al-Humaidi mengatakan, apa yang kau lakukan? Karena mungkin kaget ya, padahal ini sedang keadaan safar. Kata Imam Syafi'i, aku nggak bisa tidur karena memikirkan sebuah hadis atau sebuah permasalahan. Kemudian aku pun baru ingat tentang hal itu, maka aku pun terbangun dan aku nyalakan lampu karena khawatir lupa lagi hal tersebut, dan aku pun menulisnya. Ini ulama terdahulu ya, nggak bisa tidur karena memikirkan ilmu. Karena memikirkan ilmu. Taib. Wala yuhammilu nafsahu ma la tutiqu mukhafatal malal. Janganlah dia membebani dirinya terhadap yang tidak mampu karena khawatir bosan. Jadi walaupun kita punya semangat tinggi, ya, bukan berarti juga kita dalam belajar itu tidak memperhatikan kadar diri. Ya. Karena jiwa kita juga memiliki hak. Dulu sebagian ulama mengatakan, seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau ketika bermajelis kepada Al-A'mash, beliau hanya mendengar 4 atau 5 hadis. Setelah itu selesai. Bahkan ada yang hanya 2 hadis.
Ya. Jadi yang paling penting itu istiqomahnya. Adapun dalam proses belajar, seperti menghafal misalnya, kita mampu beberapa ayat, ya tidak mengapa. Kita tidak mesti banyak-banyak, tapi istiqomah terus-menerus. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, man talabal ilma jumlatan fatahu jumlah. Barang siapa yang mencari ilmu ingin sekaligus, maka hilangnya pun sekaligus. Wa inna ma yudrakul ilmu hadisan wa hadisan. Ilmu itu dicapai satu hadis, dua hadis. Maksudnya sedikit demi sedikit. Jadi kita juga harus sabar dalam proses. Sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomahnya. Yang berat itu istiqomahnya. Kadang sudah semangat, setelah itu hilang. Ya. Padahal Nabi SAW menceritakan atau menjelaskan dalam salah satu hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, khudhu minal amal ma tutiqun. Laksanakanlah amal itu yang kalian mampu. Fawallah la yas'amullah hatta tas'amu. Demi Allah, Allah itu nggak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Jadi belajar apapun ya, dan ini kaidah dalam menuntut ilmu, itu adalah bertahap, sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Banyak orang yang nggak sabar dalam belajar, ingin langsung menguasai segalanya, akhirnya nggak kuat, malah berhenti selama-lamanya, atau dia berganti jadi sibuk dengan hal yang lain. Dan ini banyak. Banyak yang seperti ini. Taib. Kemudian ada perkataan yang bagus dari Al-Imam An-Nawawi terhadap hadis tadi. Kata beliau, di dalam hadis tersebut terdapat motivasi agar mudawamah, terus-terus dalam beramal. Wa anna qalilahu ad-daim khairun min katsirin yanqati'. Wa inna ma kana al-qalil ad-daim khairan min al-katsiril munqati'. Karena sedikit tapi terus-terus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus, terhenti. Jadi sedikit terus-terus itu lebih baik daripada banyak tapi terhenti. Karena dengan terus-terus walaupun sedikit, ketaatan akan langgeng. Ketaatan akan langgeng. Ya. Jadi perlu diperhatikan dalam proses tersebut
lihat kemampuan diri kita. Baik. Selanjutnya, wa idza jaa majlisa ustadhihi falam yajidhu intadhara wala yufawwitu darsahu. Apabila dia datang ke tempat ustadznya, ke majelis ilmu, falam yajidhu, dan dia tidak menemukan ustadznya tidak ada. Misalnya di masjid atau di kelas, pas datang ke tempat belajar, ternyata gurunya nggak ada. Maka seorang murid itu jangan pulang lagi, tapi tunggu. Jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. Ya. Kadang sekarang tuh banyak guru tuh diatur sama murid. Padahal secara asal guru yang mengatur murid dalam segalanya, jadwal dan sebagainya. Kalau guru itu mampunya di waktu tertentu, ya kita ngikut ke jadwal guru itu. Bahkan ada sebuah majelis, libur atau enggak libur, ustadznya enggak ngasih tahu. Dan si muridnya disuruh tetap datang. Karena apa? Untuk menjaga semangat. Untuk menjaga semangat. Taib. Wa idza wajadahu naiman. Dan apabila seorang murid itu mendapati gurunya sedang tertidur, ini misalnya ingin menemui guru, ya. Ternyata gurunya sedang tidur. La yasta'dhinu alaih, janganlah minta izin kepadanya. Bal yasbiru hatta yastaiqidha. Tapi sabarlah sampai guru tersebut terbangun. Au yansharif, atau dia pulang lagi. Wal ahsan as-sabru, dan yang terbaik itu sabar. Kama kana salafu yaf'alun, sebagaimana para salaf melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita menemui ustadz misalnya di rumahnya, baik janjian dulu atau tidak, yang terbaik janjian dulu, jangan mendadak. Ternyata ustadznya sedang tidur. Jangan bangunkan, kita nunggu. Kadang manusia itu kalau nunggu di rumah sakit misalkan, ya, nunggu dokter atau nunggu pejabat, dia enjoy aja. Tapi giliran nunggu ustadz, keluh kesahnya luar biasa, marah-marah dan sebagainya. Padahal tidak demikian mestinya. Ya. Di sini ada kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat ketika beliau
belajar kepada Zaid ibn Thabit. Karena Ibnu Abbas ini belajar Al-Quran ya, kepada Zaid ibn Thabit. Beliau ketika datang kepada Zaid, beliau nunggu di rumah Zaid ibn Thabit. Sampai dikatakan oleh tetangganya, mau nggak dibangunkan? Kata Ibnu Abbas, jangan. Bahkan kata beliau dalam kesempatan yang lain, beliau mendatangi Zaid ibn Thabit. Ibnu Abbas mendatangi lagi di waktu yang lain. Dan ada yang memberitahu Zaid ibn Thabit sedang tidur. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menggelarkan sorbannya kemudian tidur di depan rumah Zaid. Sampai waktu zuhur. Barulah waktu zuhur keluar Zaid ibn Thabit. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas, sejak kapan engkau wahai anak paman Nabi? Nanya, sejak kapan nunggu di sini? Gitu ya. Kata Ibnu Abbas, mundu zamanin tawil. Dari tadi udah lama. Terus kata Zaid, kenapa engkau tidak memberitahuku? Kenapa engkau tidak mengabarkanku? Karena Zaid ibn Thabit menghormati juga Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas tidak mau. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika Zaid berkata seperti itu? Kata Ibnu Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin engkau tuh keluar menemuiku dan engkau telah selesai dengan kebutuhan-kebutuhanmu. Ini luar biasa ya. Jadi seorang Ibnu Abbas rela menunggu lama. Itulah sebuah adab dari seorang murid terhadap gurunya. Bahkan ada juga di majelisnya seperti majelis gurunya Imam Bukhari, Imam Ali Al-Madini, gurunya Imam Bukhari, yang Imam Bukhari itu sangat menyeganinya. Orang yang belajar ke majelisnya Imam Ali Al-Madini, kalau pelajaran dimulai di waktu pagi, mereka datang dari hari kemarin, dari asar. Nunggu. Khawatir terlewatkan faidahnya. Ya. Ini para ulama dulu. Jadi sabar menunggu gurunya. Karena ya menganggap penting perkara itu. Baik, selanjutnya wayam bagi dan selayaknya ayat tanima at-tahsila
dia memanfaatkan kesempatan, ya, fi waqtil firag, fi waqtil farag wan nasyat wa halis syabab wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatis syawagil qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah. Faqad qala Syafi'i tafaqqah qabla an taras fa idza tafaqqah qabla an taras fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Jadi selayaknya dia memanfaatkan kesempatan fi waqtil faragh, di waktu senggang, wan nasyad, semangat, kemudian wahalis syabab, masih muda, wa quwwatil badan, lagi sehat, lagi fit, kemudian wa nabahatil khatir, kecemerlangan akal, kecerdasan, ya. Wa qillatis syawagil, sedikit kesibukan. Ini 4 sebab yang harus dimanfaatkan. 4 kesempatan yang harus dimanfaatkan agar kita memperoleh ilmu. Pertama, waktu luang. Kedua, waktu semangat. Ketiga, masa muda. Keempat, fisik yang kuat. Kelima, cerdas. Keenam, sedikit kesibukan. 6, ya. Ini 6 kesempatan yang jangan disia-siakan. Ketika waktu senggang, punya waktu luang, kita manfaatkan. Isi waktu kita dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita mulia di kemudian hari, di dunia dan di akhirat. Maka sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah beres, capek lagi. Dan kepada Allah lah hendaklah berharap pahala. Memang seperti itu hidup. Ya. Kemudian ada perkataan dari para ulama terhadap waktu senggang ini. Kata para ulama, al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Faman arafa haqqal waqti faqad adraka qimatal hayah. Barang siapa yang mengetahui hak waktu, maka dia akan mendapatkan nilai kehidupan. Barang siapa yang mengetahui hak waktu, berharganya waktu, maka dia akan mendapati nilai sebuah kehidupan. Jangan sampai kita ini hidup nggak jelas. Ya. Waktu dihabisin nggak jelas. Dipakai nggak jelas. Cuma dipakai senang-senang, rame-rame, dan sebagainya. Nggak ada nilai sedikit pun yang diperoleh. Padahal setiap detik kita itu akan ditanya oleh Allah nanti. Para ulama terdahulu sampai menulis kitab khusus tentang waktu. Ada kitab namanya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Kemudian Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilainya
berharganya waktu di kalangan para ulama. Taib. Kemudian semangat, ya. Karena semangat itu naik turun. Ketika semangat, manfaatkan. Kemudian kecerdasan. Ada kata para ulama, Al-Imam Al-Farra, ya. Kata beliau, sungguh aku kaget, heran, terheran-heran terhadap orang yang memiliki keluangan untuk belajar, wala yata'allam, tapi dia tidak belajar. Kaget luar biasa, kata beliau. Ada waktu untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Itu kesempatan. Kemudian ada ulama yang lain yaitu Al-Imam Al-Iskandar. Beliau mengatakan seorang penuntut ilmu itu butuh 4 hal. 5, afwan. Butuh 5 hal. Ya bukan hanya 5 ini saja, ya. Banyak. Cuman ketika punya 5 ini, insya Allah akan sukses. Apa 5 hal itu? Kata beliau, yahtaju talibul ilmi ila arba'. Seorang penuntut ilmu itu butuh 4 atau 5. Yang pertama, muddah. Yang kedua, jiddah. Yang ketiga, qarihah. Yang keempat, syahwah. Dan yang kelima, muallim nasih. Mudah. Mudah itu waktu. Jadi butuh waktu dalam belajar itu. Nggak bisa instan. Kadang sebagian orang tua tuh ketika menitipkan anaknya belajar, Ustaz nitip anak saya belajar ya. Besok lusa pengen langsung jadi ulama. Nggak bisa lah kayak gitu. Dan ingat, selalu disampaikan ya, yang paling wajib mendidik anak itu orang tuanya, bukan ustaz. Justru orang tuanya yang harus belajar. Orang tuanya yang harus belajar agar bisa mengajari anaknya. Jadi mudah, perlu waktu. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan kita butuh dalam belajar ini seperti usianya Nabi Nuh. Butuh waktu yang lama. Kemudian wajiddah, butuh kesungguhan, keseriusan. Nggak bisa main-main. Nggak bisa juga sambilan atau asal-asalan. Tapi butuh keseriusan. Wa qarihah, butuh kecerdasan. Walaupun nanti kecerdasan itu bisa dilatih. Bukan syarat utama kecerdasan. Dan syahwah, butuh semangat. Karena ilmu itu ada kelezatannya.
Al-Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana syahwatmu, semangatmu terhadap belajar? Kata beliau, seperti seorang ibu yang memiliki anak satunya dan anak itu hilang. Maka ibu itu mencari. Nah, seperti itulah aku semangat dalam mencari ilmu. Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Maksudnya dicari sampai dapat. Itu semangat untuk meraih ilmu. Dan yang kelima, muallim nasih. Guru yang ikhlas, yang tulus. Penting memilih guru itu. Enggak semua ustadz atau ustazah yang mengajar, yang ceramah, itu betul tulus ingin kebaikan bagi kita. Tapi kalau ada seorang guru yang tulus, yang ingin kebaikan kepada kita, ingin kita selamat di dunia dan di akhirat, maka itu akan jadi sebab kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik. Kemudian tadi dikatakan qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah. Jadi pergunakan kesempatan itu sebelum apa? Sebelum datang secara tiba-tiba al-batalah, penyakit-penyakit malas. Pergunakan kesempatan sebelum datang malas. Dan semua orang itu terkena malas. Kita dan para ulama sama pernah mengalami malas. Bete, bosan, sama. Bedanya apa? Kalau para ulama dilawan malas itu. Kalau kita diikuti biasanya. Aduh capek, aduh ngantuk. Udah ditidurin. Kalau para ulama ketika mengalami hal seperti itu dilawan. Ya. Jadi sebelum datang penyakit-penyakit, malas. Wartifa'il manzilah. Dan sebelum terangkat kedudukan. Oh, jadi ustadz, dikenal sebagai ustadz, punya jabatan, dihormati. Karena kalau sudah seperti itu, bodoh pun dia cuek. Gak mau belajar lagi. Sudah jadi ustadz, gak mau belajar lagi. Sudah jadi pemimpin. Ya? Padahal itu kerugian. Sebelum datang hal-hal tersebut, manfaatkan waktu. Dan selalu ingat, orang yang berilmu itu orang yang senantiasa terus belajar. Ketika seorang itu berhenti belajar, maka dia sedang membuka pintu kebodohan. Faqad qala Syafi'i. Dan berkata Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Tafaqqah. Belajarlah. Qabla an tar'as. Sebelum engkau jadi pemimpin. Faida ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Jika engkau sudah jadi pemimpin, enggak ada lagi jalan untuk belajar. Iya, kenapa? Karena sombong rata-rata kalau udah jadi pemimpin. Sombong. Gengsi lagi belajar. Kalaupun mau belajar, biasanya ngundang banyak orang, ngundang guru yang gak jelas, yang penting rame, yang penting ngelawak. Ya. Dan sebelum Imam Syafi'i, para sahabat juga ada yang mengatakan tafaqqahu,
qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya. Maksudnya apa? Belajarlah ilmu itu selagi kita sekarang orang biasa. Sebelum nanti jadi pemimpin terkenal dan sebagainya. Kenapa? Fa'illam ta'allamu qabla dhalik, jika engkau tidak belajar sebelum itu, istahyaitum anta antu'allimu ba'dal kibar. Kalian akan malu untuk belajar. Karena sudah tua dan akan sulit untuk diperbaiki. Fabaqitum juhalan. Maka kalian tetap dalam keadaan bodoh. Ini celaka kan kalau seperti itu. Jadi manfaatkanlah dari sekarang. Ya. Baik, kita baca lagi sedikit lagi. Wayataniya atau wayatani, dan hendaklah dia perhatian bitashihi darsihi, memperbaiki apa yang dia pelajari. Alladzi yahfadhu, yang dia hafalkan, tashihan mutqanan atau mutqinan, dengan perbaikan yang bagus. Wa yukarriruhu marrat, dan dia ulang-ulang. Liyarsikha rusukhan muta'akkidan, agar ilmu itu nempel kuat. Summa yura'ihi bihaitsu la yazalu mahfuzan jayyidan. Kemudian dia menjaganya agar hafalan tersebut tetap bagus. Wal yudzakir, dan hendaklah dia mengulang-ulang bersama teman bimahfuzatihi, apa-apa yang dia hafalkan. Wal yadim, dan hendaklah dia terus-terus al-fikra fiha, memikirkannya. Nah, ini cara agar ilmu itu nempel. Ini cara agar ilmu itu nempel. Yang pertama apa? Pastikan yang kita pelajari itu sesuatu yang benar. Terus mau gak mau harus dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan nggak bisa. Jangan sekedar ngaji masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harus dihafalkan ilmu itu. Dihafalkan. Terus setelah diperbaiki, dipastikan ilmu itu benar, dihafalkan. Terus ulang-ulang. Dengan pengulangan itu nanti hafal. Makanya kata para ulama, cara agar hafalan itu kuat adalah kasratul i'adah. Banyak pengulangan. Banyak pengulangan. Ya. Banyak pengulangan. Kalau kita lihat para ulama dulu, ada yang mengulang pelajaran itu sampai 100 kali baru hafal. Ada yang 70 kali.
Bahkan ada yang 50 kali juga. Ya. Diulang-ulang agar kita hafal. Dan ada kisah, ini pernah diceritakan ya. Jadi ada seorang yang berilmu mengulangi pelajarannya, ilmunya di rumah. Kemudian istrinya berkata kepada ulama tersebut, sungguh aku hafal yang kamu ucapkan itu, saking banyaknya. Jadi laki-laki itu mengulang-ulang, kan terdengar oleh istrinya, sampai istrinya hafal. Ini luar biasa ya. Kata suaminya, coba, benar ternyata hafal. Ya. Maka ditanya, kenapa engkau mengulang-ulang seperti itu, kata istrinya. Suaminya tidak menjawab. Berlalu beberapa hari, kalau si suaminya terus mengulang, istrinya tidak mengulang lagi. Terus kata suaminya, wahai istriku, ulangi lagi pelajaran yang dulu. Terus kata istrinya, ma ahfadhu, aku nggak hafal sekarang. Terus kata suaminya, itulah kenapa aku mengulang-ulang hafalan, agar tidak merasakan atau agar tidak tertimpa apa yang menimpamu. Maksudnya lupa. Ya. Dilupa karena nggak diulang. Diulang-ulang. Kemudian ya supaya nempel ya, supaya kokoh. Terus juga jangan lupa mudzakarah. Mudzakarah itu bersama teman. Ya. Tanya jawab, membicarakan tentang ilmu, mudzakarah. Bahkan ada sebuah rahasia atau metode yang bagus kalau kita ingin ilmu tuh setiap kali kita belajar ilmu kita tuh hafal, nempel gitu. Gimana caranya? Ini kata Syekh Mukhtar As-Singkit hafizahullah. Dan orang Singkit itu ya, orang Mauritania, terkenal dengan kekuatan hafalannya. Jadi kalau kita ingin ilmu itu nempel, apapun yang kita pelajari, setiap selesai belajar, ya, bubar majelis misalnya, buat ringkasan, walaupun sederhana. Buat ringkasan kajian malam ini. Setelah itu baca ulang. Nah, itu ilmu nempel. Tapi kalau ngaji cuma dengar, nggak nulis, nggak apa. Kita ngaji 100 tahun pun nggak akan bisa-bisa. Tapi ditulis, diulang-ulang. Nanti hafal, biiznillah. Taib, itu cara menghafal. Kemudian insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana menghafal itu secara detailnya lagi dan apa saja yang harus dihafalkan agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk penyampaian materi dicukupkan. Barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Barakallahu fikum.
Baik, jazakumullahu khairan Ustaz untuk pemaparan materi malam hari ini. Kepada para umahat, silakan yang ingin bertanya boleh langsung open mic ya. Silakan, jika ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin dirasa cukup Ustaz untuk malam hari ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya, baik bagi yang menyampaikan atau yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.